Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi contoh pada kita bahwa setiap bulan Ramadan Rasul itu selalu mengoreksi bacaan bersama Jibril, karena yang merupakan Jibril maka Nabi selalu dibimbing bacaannya bagaimana yang benar, sehingga urutan-urutannya itu sampai sekarang sudah dikodifikasikan seperti ini. Ini atas petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami berpesan pada para bapak, karena urutannya hasil istiadat para pengajar Nabi dan keterangan Nabi dan para sahabat, maka kalau kita ngimami usahakan membacanya dari depan, jangan nyabrang atau apa namanya menentang arus. Contohnya rakaat pertama baca Watin, kedua Al-Masrohnya namanya menentang arus. Usahakan dimulai dari Wadduha atau Al-Masroh kemudian Watin. Itu juga baca Al-Qari'ah rakaat pertama, kedua tiba-tiba Idza Zulzilah. Nah, ini namanya nyabrang. Maka usahakan, karena ini sudah hasil ketetapan Nabi, urutannya seperti itu. Kalau membaca dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri. Ini etika dalam membaca Al-Quran. Apa petunjuknya ada? Ini sudah petunjuk ketetapan Nabi seperti ini. Ini yang harus dipahami. Untuk itu marilah kita sekali lagi, termasuk kita syukur kepada Allah, yaitu mau membaca, memahami, menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca saja, paham atau tidak paham, mendapat pahala, apalagi paham. Ini yang perlu dijadikan motivasi bagi kita semua, sehingga dalam upaya itu Nabi pernah pesan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Ada lagi, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi setelah kita mengerti, kemudian kita ajarkan, mulai dari anak kita, cucu kita, atau saudara kita. Tidak harus mengajar pada orang banyak, tapi dari sedikit itulah yang akan menjadi fitnah. Itulah hal yang perlu dimotivasi dari kita semua. Yang jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Orang dulu kalau khutbah atau pidato itu mesti bahasanya nyindir. Awal masuk saja, Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan. Ini namanya batik. Batik itu susunan bahasa yang indah, sehingga orang yang mendengarkan, oh itu nanti akan menerangkan itu. Khotbah juga demikian. Ini yang perlu dimengerti dalam kita bertata bahasa Arab. Baiklah, marilah kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai surat An-Nisa ayat 131. An-Nisa 131 juz 5.
surat keempat. Juz 5 surat keempat. Saya baca dulu, kemudian Bapak nanti menyerukan. Itu namanya musafahah. Misalnya itu adulati, berarti bibirnya ustadznya dilihat cara bacanya, kemudian menyerukan, itu namanya musafahah. Guru-guru dulu itu ustadz yaitu selalu mengajarkan muridnya dengan cara musafahah ayat per ayat, malah dihadapi langsung, tidak seperti ini. Didengarkan langsung pembacanya sudah benar atau belum. Nah, sekarang kalau seperti itu bahasa Jawanya apa Pak? Kesuwen. Tahu kesuwen? Mas Imam tahu kesuwen? Terlalu lama. Coba satu-satu menghadapi satu-satu kan lama sekali. Maka dengan sistem seperti ini diharapkan bisa dimengerti. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Itu kemarin sudah ayat 132. 132. Nambalani terus menggerakkan program. Ya. Memang semuanya itu ada 3 ayat yang sama. Artinya sama. Nanti kita jelaskan. Saya ulang lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ulangi. Dan milik Allah, lamil milki, kepunyaan Allah, ma apa saja, baik benda hidup maupun benda mati, ma apa saja, bisa mawati yang berada di langit, matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, semua itu milik Allah dan diciptakan oleh Allah. Itu untuk memahami kekuasaan seperti itu. Tidak perlu kita ingin melihat Allah, cukup kita menyaksikan hasil kerja Allah yang ditambahkan pada kita. Itu semua benda di langit itu milik Allah, yang ngatur juga Allah. Sehingga perjalanannya setiap hari pindah-pindah, matahari asalnya di sini, kemudian di sini, seperti planetnya. Itu juga ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, baik di bumi di dalamnya maupun di bumi di atasnya, termasuk ikan-ikan di laut, semuanya itu adalah milik Allah. Ada 3 ayat yang sama persis. Walillahi ma fis samawati, yang kedua juga wa inna lillahi ma fis samawati, walillahi diulang 3 kali. Ini agar umat manusia khususnya itu sadar kalau mintalah kepada yang punya. Yang punya siapa? Allah. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Iya karena berdoa, iya karena setengah. Berdoalah dengan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 185 kita dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i. Ada lagi ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepada Allah, kepada aku, pasti aku penuhi. Apa yang belum dipenuhi yang kita minta kepada Allah?
Surat Ibrahim dikatakan ba'atakum min kulli mas'alatin Allah telah memberi kepada kalian segala yang kalian minta. Tidak ada satupun bahkan dengan belum minta sudah diberi. Yaitu ketika air tidak minta, nangis langsung diberi rezeki oleh Allah. Apa itu? Apa Pak? Pak Edi? Apa? ASI. Ibu-ibu yang belum melahirkan anak, para perjalanan yang mengambil anak angkat kecil, kemudian beli wajah jamu agar bisa keluar air susu. Bisa keluar enggak? Enggak bisa. Karena apa? Ada pengaruhnya ini Bapak. Anak yang bergerak, yang ada bergerak bisa keluar ini perlu diberi rezekinya, yaitu berupa air susu. Ini bahasa yang gampang itu seperti itu. Dalam bumi ada tambang berbagai macam. Ada batu bara, padahal batu bara itu menurut kita kan pohon-pohonan besar yang sudah tumbang kemudian membusuk jadi batu bara. Berapa ribu tahun itu sekarang tiba-tiba sekian banyaknya batu bara. Kita tidak pernah minta, tapi diberi oleh Allah. Itu namanya apa? Ayat di atasnya Gonian kami dan yang maha kaya, segalanya punya, dan karena kaya kemudian kami dan terpuji diberikan semua kepada makhluk yang diciptakannya. Yang manusia paling dihormati sampai dalam ayat surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, sungguh-sungguh telah kami muliakan dalam posisi yang paling mulia anak cucu Adam. Wa habalna bil barwaqah, dan kami tempatkan anak Adam itu di daratan dan di lautan. Jadi kita tidak bisa bertempat di matahari, hanya bisa hidup di daratan dan di lautan. Waryak nama taibat, dan kami beri rezeki yang bagus-bagus, yang punya protein, punya vitamin, punya kalori. Semua itu coba Bapak makanan itu tidak ada. Kandungan seperti itu kita bisa apa? Ini yang harus dipahami kita semua. Bapak dorong mengarahkan, dan kami berikan kelebihan. Manusia itu diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Tidak ada yang bandingi. Malaikat diciptakan Allah untuk melayani siapa? Manusia. Iblis diciptakan untuk menggoda, diuji, sehingga bagaimana dia bisa dipengaruhi. Orang yang ikhlas sulit untuk dipengaruhi oleh iblis. Maka hati-hati, iblis itu selalu mempengaruhi kita menuju yang tidak baik. Sekarang dijelaskan lagi oleh Allah, segalanya itu milik Allah. Maka bakafah, cukuplah. Billahi, Allah itu pakilah sebagai pengawas, sebagai pemelihara. Jadi kalau minta dipelihara, pelihara kepada Allah. Kondisi sekarang ini menguji iman kita. Betul-betul kita beriman kepada Allah dengan keyakinan yang mendalam, atau bahasa Jawanya sambil lalu jalan. Apa Pak? Pak ini dari sambil lalu ke Bapak. Tak lemar. Pokoknya sah-sah yang penting aku percaya. Tidak dimasukkan dalam hati sebagainya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang memelihara seluruh alam. Maka dilanjutkan pada ayat berikutnya dengan harus deg-degan dengan baca ayat ini. Tidak deg-degan berarti artinya termasuk hati yang keras. Iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Lagi kacamatanya sok mengganggu. Ayat
Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Monggo. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jika Allah menghendaki, jika kita dihendaki Allah, yudhibkum, Allah akan menghilangkan kalian, memusnahkan kalian, menghilangkan kalian, menghapus kalian, boleh menghabiskan, ada apa itu pergi, ada apa memergikan, jika kita hilang diganti oleh yang lain, itu namanya idhab. Yudhib dibuat fi'il muta'addi. Masa ada pergi, yudhib memergikan, kita diusir, dimusnahkan, dihancurkan. Ayuhan nas, wahai umat manusia, kita harus sadar Allah kalau akan menghilangkan kita. Bahasa Jawanya pirawene. Pirawene itu apa? Orang tidak ada kesulitan bagi Allah. Setelah kita dihilangkan, dimusnahkan, dihancurkan karena juga dosa-dosa manusia, ternyata Allah menghancurkan, menghilangkan manusia sangat-sangat mudah. Seperti dengan mitos semut di apa itu, di cawe atau di piring. Coba perhatikan corona, berapa orang yang semua was-was. Tapi bukan kita nekat, tapi kita tetap mengacu pada protokol, tata cara menghadapi sesuai dengan ilmu kesehatan. Karena penularannya, pemaparannya itu lewat batuk, mulut, dan hidung, lain, maka kita dianjurkan memakai masker. Dulu masker dilarang di Wilayah Bali Songo. Ada orang-orang, bahkan Menteri Agama pertama kali melarang memakai masker. Apa itu? Masker yang besar namanya apa? Cadar. Sekarang malah diajukan. Inilah manusia itu jangan susah, punya kekuasaan kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau manusia makhluk sudah hilang, wayakti, dan Allah mendatangkan, ayat itu datang. Karena mendatangkan itu kata kerjanya kata kerja lazim, intransitif, tidak punya objek, maka objeknya dibantu dengan ba, diakhirin dengan makhluk yang lain. Allah akan menghilangkan kita pirawai, mengganti yang lain, bisa juga makhluk yang lain, mungkin jin atau hewan-hewan. Itu bisa juga sama manusia, manusianya berganti, namanya regenerasi atau diganti generasi yang lain. Ini agar kita sadar bahwa kalau Allah menghendaki kita untuk ganti generasi, tidak sulit bagi Allah, semuanya mudah. Hanya dengan corona manusia bisa rukun. Tanpa corona manusia geger, rebutan, royokan, harta. Tapi ada yang jiwanya itu jika menggunakan kesempatan, ada corona juga menggunakan kesempatan, itu juga ada, karena mereka tidak beriman. Wa kana Allah, dan sungguh Allah
Biasanya karena tidak ada. Asalnya Allahu ala dzalika qadir, diberi kanan, jadi maka Allahu ala dzalika qadiro, namanya harfaul isma wa tansibul khabar. Karena itu kalau kemudian saudara-saudaranya termasuk apa itu jumlah, namanya jumlah mufidah atau bahasa kitanya subjek dan predikat, bentuk bacanya berubah. Subjeknya Allah, predikatnya qadir, Allah qadirun, kemasukan kanan, jadi kana Allah ala dzalika qadirun. Diwalet baru beriman, diwalet yang depan dibaca nasab, yang belakang dibaca inna Allaha ala dzalika qadir. Inna Allaha, ini susunan bahasa Arab seperti itu, indah sekali. Bahkan Allah dan sungguh-sungguh Allah ala dzalika, terhadap semua yang disampaikan itu, yaitu menghilangkan kita, menghilangkan manusia dari muka bumi, diganti dengan makhluk yang lain bagi Allah. Solidar, amat sangat berkuasa, mampu, kecil, bahasa kita kecil, ringan sekali. Allah Maha Kuasa, berkuasa untuk merubah kondisi dunia ini. Selain berbuat demikian itu sangat kecil, sangat mudah. Ala dzalika, atas perbuatan mengganti manusia diganti dengan generasi yang lain, itu amat sangat mudah berkuasa. Maka dari itu berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan pada ayat berikutnya. Ada yang baca man, tapi itu tidak benar. Man tanpa idhar, tapi masuk guna, namanya ikhfa antara idhar dan man, ada dengunnya. Man dan tidak man, supaya tidak salah baca, karena ada yang baca man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah. Man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ulangi. Man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sami'an basira itu ada mim kecilnya, maksudnya suara tanwin itu dirubah menjadi mim mati. Sami'an, mim mati, sami'an basira. Man, siapapun, dan menghentikan barang siapa. Sedangkan barang siapa nanti imam bilang milik saya, bukan siapapun. Siapapun yang menginginkan sawabat dunia, pahala dunia, semuanya berserta dunia. Orang itu yang dimintanya dunia saja, dunia. Itu ada surat Baqarah bahwa pamen manan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Ada jenis manusia itu yang dimintanya masalah dunia tok.
tidak pernah mikir akhirat. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Tapi kita tidak perlu menuding orang. Jadi yang penting kita jangan masuk dalam kategori itu. Maka perlu diketahui kalau mereka fa'in damar, maka di sisi Allah lah sawabud dunia, pahala dunia itu, wal akhirat dan pahala akhirat. Allah itu tidak hanya memiliki masalah dunia milik Allah semua. Tadi maaf bisa waktu itu milik Allah semua. Tapi Allah menyediakan apa itu harapan yang sangat besar agar hidup kita kekal abadi di akhirat dengan kondisi yang sangat gembira, ria. Tapi apakah kegembiraan ria atau hasil di akhirat itu tiba-tiba diberikan? Itu kita disuruh berusaha mendapatkan. Termasuk puasa, termasuk ngaji, termasuk berinfak, termasuk apa itu memberi berbuka, banyak perbuatan baik yang lain, termasuk mesem tahu, tersenyum dengan orang lain itu dihitung oleh Allah mendapat pahala. Maka sebabkan kalau orang lain walaupun dalam hati itu mungkin pernah disakiti, tetap ketemu dengan tersenyum. Karena tersenyum itu sedekah pahala. Tapi angel hatinya sebodoh, tidak pernah disakiti kok suruh senyum lapor. Diusahakan, karena itu dunia itu tempat menanam pahala. Wal akhirati dan akhirat, Allah lah pemilik semuanya, baik masalah pahala dunia maupun pahala akhirat. Nah, pahala dunia dalam bentuk materi, pahala akhirat dalam bentuk yaitu kehidupan yang nyaman sampai setiap hari dikatakan mendapat salam dari Allah, salamun qaulan min. Apa betul? Biasanya saya biasa baca Yasin atau wong mati itu mesti ada bacaan salamun qaulan min rabbil alamin. Mestinya surat Yasin itu tidak dibacakan untuk orang yang mati, untuk yang hidup, karena Quran itu sebagai pedoman hidup. Terus mati dibaca orang paham itu dikatakan garis keras biasanya. Bahkan Allah sami'an basira, dan Allah sungguh-sungguh Allah maha mendengar. Dengan nak minta berdoa itu minta dunia atau minta dunia akhirat, Allah mendengar. Mungkin mulutnya dunia akhirat tapi hatinya dunia akhirat juga bisa, karena Allah mendengar basira lagi maha mengetahui, tahu persis apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Kita minta hidup dunia atau minta hidup mulia dunia akhirat, maka orang yang beriman doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tata cara berdoa kalau jangan berhentikan, itu harus berhenti bernapas. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti, wa fil akhirati hasanah. Kalau tidak berhenti harus diteruskan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dengan nanti Pak Selamat kalau tawaf yang bolak-balik hasanah itu orang Indonesia, kalau orang Turki, orang luar semuanya hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Sebab kalau dimatikan harus berhenti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cara membaca bahasa Arab seperti itu. Dengan berdoa kalau ingin langsung Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu cara membaca doa. Itu ada cerita
cerita yang unik ini, karena Pak Edi membawa istri dua, yang satu namanya Azizah, yang satu Hasanah. Yang Azizah marah-marah, apa itu namanya, tolak bujune loro kuwatan aja kaji kabeh. Robbana atina fid dunya hasanah. Di Quran 2 kali 3 kali hasanah terus, langsung lagi hasanah. Sekali lagi Azizah, yang keempat lalu Robbana atina fid dunya Azizah. Yang lain yang nolak semua, itu ada model Robbana atina fid dunya apa? Azizah, langsung hasanah. Ini tertinggal omongan oleh kiai-kiai biasa. Baiklah, kita lanjutkan. Ini sampai makrob, apa namanya, rukuk ain, itu maksudnya dengan membaca Al-Quran ketika ngimami atau dan itu usahakan dimulai dari ain. Nah, bisa diakhiri sampai ain. Kalau tidak bisa diparuh setengah. Jadi jangan sampai dari walillahi ma fis samawati terus tidak pada ain. Ini bagi orang yang tahu, wah ini berarti orang ini belum, bacaannya bagus tapi belum mengerti tata cara etika membaca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul
yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang tidak beriman, tidak mampu. Maka dikatakan, dan ayat ini ditulis di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, membacanya langsung ada harapan besar. Setelah prakteknya judulnya, tahu judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya. Nah, kadang-kadang orang Jawa ngarani nyolong. Nah, judulnya tewas kita berharap judulnya ternyata jadilah kalian itu qawanina yang menegakkan, qaimun tegak, qawamin menegakkan, bil qisti keadilan. Dalam kalian ini tidak hanya hakim saja, semua kita semua benar harus menjadi orang yang adil. Syuhada karena menjadi saksi lillahi, karena kita menjadi saksi diminta jadi saksi. Tapi ingat, jangan sampai memindah, harus betul-betul adil. Kita jadi saksi karena Allah, bukan karena di apa anak kecil dia apa namanya, anak kecil disuapi. Nah, tradisi masyarakat kita sampai tua mau disuap karena yang salah ibu-ibu. Ketika kecil anaknya disuapi terus sampai setelah jadi pejabat juga minta disuapi. Nah, ini yang salah siapa itu? Yang salah siapa? Ibu-ibu. Maka nah, orang disuapi ya orang belum. Maka inilah buah si malakama. Syuhada karena kalian menjadi saksi lillahi karena Allah. Ini sebenarnya hak keadaannya. Bahkan walau ala anfusikum, sekalipun karena kesaksianmu itu memberatkan, membahayakan terhadap dirimu, maka Allah memberatkan, berpotensi bahaya terhadap aku tak apa benar pelototi matane karo yang disaksi yang awas ya. Nah, ini yang harus dipahami. Walaupun ada ancaman apapun berbahaya, tetap harus adil. Walaupun itu diancam oleh salah satu calon presiden, tetap harus berbuat adil. Ini bagi orang yang beriman amat sangat berat. Maka karena beratnya menjadi hakim atau saksi, nah saya punya teman itu punya anak daftar di kehakiman dan daftar di BKKBN, keduanya diterima. Kira-kira dengan nilai mana? Wilayah di kehakiman karena gajinya tunjangannya mesti bisa. Tapi orang tuanya takut masa depan. Hakim itu sangat-sangat rentan. Sebetulnya ujiannya besar, mesti pahalanya besar, tapi rata-rata orang tua itu khawatir karena yang diharapkan tidak hanya hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Akhirnya bapaknya memaksa dia milih jadi pegawai BKKBN karena berpikir masa depan yang jauh. Hakim sangat rentan. Nah, kuat mentalnya bagus, pahalanya berlipat ganda, memutuskan hukum walaupun keliru, kalau betul-betul ikhtiar mendapat pahala 1, kalau benar mendapat 2 pahala. Jadi semua pekerjaan yang berat pasti pahalanya juga besar. Walau Allah sekalipun memberatkan dirimu, berbahaya bagi dirimu, harus adil. Bahkan awil walidaini itu berbahaya terhadap kedua orang tuamu terancam gara-gara kamu menjadi saksi yang jujur. Awil akrabi itu memberatkan kerabatmu nanti tidak dijadikan pamong, tidak dijadikan ini
Bibirnya biasanya seperti itu, manusia praktis. Tapi Quran beri petunjuk. Jangan sampai kita tergiur dengan harapan-harapan apa sih? Harapan apa? Harapan-harapan palsu. Harapan palsu. Di dunia itu hidupnya palsu semua. Nah, cara hakim pakai topeng semua. Ketok api jebule. Ketok program jebul atine seperti buah koen. Pernah tahu buah main koen ini, Pak? Buahnya luar biasa setelah diocai. Nah, itu contoh semua. Jadi contoh kehidupan kita. Hati-hati. Semua benda-benda yang ada sekitar itu sebagai contoh, jangan jadi seperti buah koen ini. Buahnya luar biasa setelah diocai. Ternyata dalamnya ini. Kita diharapkan tidak seperti itu. Harus lahir batin nilainya sama, di luar wangi, di dalamnya juga enak. Maka dilanjutkan, iya pun gonian, kalau yang kamu saksikan jadikan kamu memberikan saksian itu gonian orangnya kaya, atau fakiran atau fakir, bisa juga yang jadi terdakwa. Terdakwa itu orangnya kaya, bisa juga jadi miskin. Nah, kaya sebenarnya mesti tak saksi bentuk itu ya dapat apa? Kalau terima kasih dengan membela saya, mendukung saya. Terus malamnya ada amplop datang, bisa juga. Al fakiran atau terdakwanya fakir. Nah, fakir apa Pak? Apa duit kasihan. Nah, kita ngomong apa adanya kasihan. Ya tak? Ya tak? Kita manusia mesti punya hati kasihan kepada orang lain. Kasihan ya, orang itu sudah fakir, kena masalah. Nah, kita biasanya seperti itu. Buat yang meringankan. Maka sekali lagi itu pun tidak benar. Karena apa? Allah sedangkan Allah lebih utama, lebih tahu bahwa ia itu fakir atau kaya, dan efeknya itu Allah tahu semua. Jadi orang usah mikir kalau saya bersaksi jujur nanti akibatnya itu rasa kok pikir. Allah yang masih tahu. Siapa tahu ada corona terus ditok PKB. Pada siapa tahu tiba-tiba sudah dihukum 10 tahun karena korupsi sehingga bisa sini. Ternyata baru 1 tahun ada corona dikeluarkan, alhamdulillah. Karena merasa di luar tidak bisa mencari makan karena kena lockdown, akhirnya kumat. Inilah manusia seperti itu. Maka semua yang kita berbuat itu berdampak pada masyarakat. Terus lagi apa yang kita berbuat harus dipikir matang masyarakat, jangan sampai membuat sengsara bagi orang lain. Maka dilanjutkan diperkuat. Kenapa? Nah, biasanya orang banyak bersaksi dengan tidak adil karena apa, Pak? Fala tattabi'u, jangan kau ikuti al-hawa, keinginanmu, ingin atau tidak adil. Karena ada hubungan keluarga, karena ada hubungan kolega, ada hubungan pergaulan, jaga dan sebagainya, atau pekerjaan. Allah antajilu itu asalnya ada Allah tajilu, lamnya dibuang untuk mendekatkan, tapi mengartikannya tetap jangan sampai kau ikuti keinginanmu untuk berbuat tidak adil, mengartikannya tidak adil. Begitu Pak, siapa Pak Rizal? Betul kan? Untuk tidak adil atau untuk adil? Antak dilu. Jangan kau ikuti Pak Edi, itu tolong terjemahannya di mengartikannya Allah tak dilu, tapi tulisannya antak dilu. Itulah manfaatnya ngaji bersama-sama
Tapi dulu juga gitu, kok pranolam itu banyak kata-kata yang perlu disempurnakan. Maka orang kalau baca terjemahnya tanpa mengerti tata bahasa Arab seperti itu yang menelitik. Itu katanya ada yang namanya orang agama lain membaca itu ada isman kabir aja, isman kasiro. Itu merupakan dosa yang besar, tapi ada dosa yang banyak. Pada antara banyak dan besar itu sebetulnya mana tuh? Karena banyaknya menjadi besar. Nah, besar itu menjadi sama. Tapi memang bahasa Al-Quran seperti itu. Itu sekali lagi membaca Al-Quran harus betul-betul memahami di bagaimana cara mengartikannya. Jangan perlu tahu terlalu dulu bahasa Arab, itu akan lebih mudah daripada yang tidak ngerti. Jadi jangan sampai kita didorong oleh keinginan diri kita, hawa nafsu kita untuk berbuat tidak adil. Wa intalu, kalau kamu semua berputar-putar, putar apa? Bahasanya kadang-kadang ditanya mencela kalau hanya loh mengartikan lalu berputar-putar. Omongan ini ya, kita nggak tidak paham. Tadi ngomong itu, kemarin begitu, sekarang gitu, itu namanya bahasa Arab talu. Berputar-putar. Nah, bahasa kita gampang, mencela. Apa yang mencela ya? Nah, waktu coba gue ngerti loh. Maaf Pak Arjan, tahu Pak mencela. Jadi tahu nggak mencela? Orang Jawa itu punya istilah esok dulu sore. Nah kan angkat lagi, lebih lagi. Maksudnya bicaranya tidak bisa dipegangi, itu namanya talu. Auto ridu, dimau hilang. Auto ridu atau kalian berpaling, tidak mau menjadi saksi, orang urusan, tidak mengakui semua. Maka perlu diketahui wa innamuha, jadi saksi itu juga pahalanya besar, harus jujur. Wa innamuha, maka sesungguhnya Allah karena betul-betul benar-benar khabiran, tahu persis, amat sangat tahu bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Nanti terjemahkan apa adanya. Sungguh Allah terhadap apa yang dikerjakan maha tahu. Itu nanti terjemahkan apa adanya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia yang bagus, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh sangat tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini yang berarti jangan dikira apa yang kita kerjakan Allah tidak tahu. Semua yang kita kerjakan, baik walaupun mulai ngerjakan ning warung kebun, apa namanya? Kebun apa Pak? Warung kebun delik. Ada satu warung kebun delik. Tahu delik itu apa? Ngumpet. Jadi walaupun mengerjakannya secara delik-delikan, tetap Allah tahu semua yang kita kerjakan, Allah tahu. Maka untuk bisa berbuat seperti itu harus dikuatkan pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl, lamnya di dalam Al-Quran terasa sih teruskan min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dengan dalam keberatan napasnya Rasulullah berhenti tidak apa-apa. Ulang lagi berhenti pada bila Rasulullah. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan pada orang yang sudah beriman, tapi ditekankan lagi aminu. Do percayalah kalian billahi kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulih dan utusannya. Allah dan utusannya itu semacam setali tiga uang. Kita mengikuti Rasul berarti mengikuti Allah, karena Rasul itu sebagai bukti utusan Allah untuk menyampaikan risalah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk namanya agama. Dan agama yang diberikan kepada Rasul-Rasul itu semuanya satu, agar umat manusia mengakui, meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Bahasa Arabnya la ilaha. Masyarakat mengenalnya tahlil. Di semua umat Islam itu pasti tidak ada yang tidak suka tahlil, pasti tahlil. Kalau ada mengatakan itu kelompok itu tidak suka tahlil, itu namanya fitnah. Karena yang jadikan pegangan yaitu bahwa Tuhan satu, la ilaha illallah. Karena Tuhan satu, menurut logika agama yang turunkan mesti satu. Kalau ada yang lain kita menghargai, tetap menghargai, tapi kita harus berkeyakinan bahwa agama yang turunkan Allah itu hanya satu. Maka ada ucapan inna dina indallahi Islam. Sekali lagi kita harus yakin bahwa satu, tapi kita tetap menghargai keyakinan orang lain gitu loh. Lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai karena Allah satu agama itu rusak, agama itu salah. Tidak perlu. Hanya kita ditanamkan dalam hati kita bahwa agama bagi Allah hanya satu. Kalau agama bermacam-macam diturunkan Allah, berarti Allah itu kejam, menghendaki agar umat manusia pecah. Dari itu Allah dengan satu agama zaman Adam sampai Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para utusan Allah hanya mengajak agar umat manusia itu sadar bertuhan yang satu, yaitu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minat wa ya'lamu wa mutaqallibakum wa maswaakum. Ketahuilah. Jadi untuk mengetahui, memahami bahwa satu itu pakai ilmu. Hanya ilmu keyakinan, ilmu tauhid bahwa Tuhan satu. Dimulai dari yang mudah-mudah, lam yalid wa lam yulad, kan gampang. Lam yalid. Tapi kadang-kadang masih sering aku meni Tuhan anak, Tuhan bapak, malah kono meni
lam yalid walam yulad. Maka saya sering memberikan masukan bapak-bapak dengan undang tanggane tahlilan atau apa, berdoakan orang yang mati itu jangan undang agama lain. Sebab itu namanya dengan melecehkan. Sehingga Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, dengan macam lam yalid walam yulad. Sebenarnya kan pertentangan. Kirimi saja malangan. Anda dengan tetangganya beragama lain tidak saya diundang, umumnya acara agak keagamaan seperti apa tahlilan atau acara apa tidak perlu, tetapi diberi penghargaan itu malangan atau malangan. Dus yang belum dibagi-bagikan kepada yang dengan undang itu di tangga yang beragama lain itu diberi dulu. Itu berarti penghargaan, tidak usah diundang ikut bersama-sama. Dapat bersama-sama itu namanya apa, meledek. Mengaku Tuhanku terluka, bolak-balik dalam yalid walam yulad. Ini ya, seperti ibadah. Jadi kalau di kampung besok ada acara keislaman, orang saya mengundang walaupun tangganya agama lain dan satu undang, tapi cukup diberi kerdus yang akan dibagikan itu diberi lebih dahulu, malah diutamakan. Ini namanya menghargai tetangga yang berbeda agama. Bukan caranya pada-pada diundang kabeh, bukan itu namanya tidak umpan-umpan, dolim bahasa agamanya. Wahai orang yang beriman, percayalah kepada Allah dan utusannya, utusan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cukup utusan buat kita dan kitab Al-Quran ini? Karena harus yakin bahwa Al-Quran ini kebenaran mutlak dari Allah. Kita ragu terhadap satu potong ayat, kita sudah menjadi rusak agama kita. Yakin bahwa semua yang diinformasikan Allah dalam kitab Al-Quran itu semuanya benar. Sampai-sampai karena menganggap benar, setiap selesai membaca Quran diakhiri dengan jadi rana tuntunannya, tapi supaya kita sadar mengingatkan yang mendengarkan, maka diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Karena orangnya senang membaca Shadaqallahul Azim, maka diberi nama Siddiq. Gawe ini maca Shadaqallahul Azim. Itu karena Bapak Ibu diberi nama Siddiq agar orang ini percaya kepada apa yang diinformasikan oleh agama. Sampai Abu Bakar diberi label atau apa, predikat Siddiq, Abu Bakar Siddiq, karena apapun yang disampaikan Nabi selalu dipercaya. Dia percaya apapun, apalagi Quran. Nah itu sekali lagi, sehingga timbul perdebatan. Itu berbid'ah diakhiri dengan Shadaqallahul Azim karena Nabi tidak pernah. Itu hanya pernyataan saja bahwa Al-Quran itu semuanya benar. Maka Shadaqallahul Azim maha benar, Allah yang maha agung. Itu sampai yang monggo orang ya rapopo raguso. Ini supaya kita tidak ekstrim di sini salah, jadi salah. Maka dikatakan wal kitab dan kitab Allah nazzala yang telah Allah turunkan. Nazzala ini setiap kata kerja mesti ada pelakunya. Nah, pelakunya itu disimpan. Nazzala menurunkan. Siapa menurunkan? Allah. Diturunkan kepada siapa? Ala Rasuli, kepada utusannya. Siapa utusannya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya percaya pada Quran? Kita perlu percaya pada kitab yang lain. Bahwa dulu Nabi juga diberi kitab. Wal kitab dan kitab alladzi anzala yang telah Allah turunkan min qablu sebelum Al-Quran. Ini ada kitab yang lain sehingga kita harus percaya
kitab yang diturunkan pada Musa. Satu apa? Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi, terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Semuanya itu isinya betul-betul masih asli, pasti sama. Diluruskan Al-Quran yang meluruskan apa yang mendahului. Maka kalau ada kesamaan kaget, mesti sama bodoh-bodoh dari Allah. Kalau tidak sama mesti ada yang tidak beres. Ada yang tangan-tangan manusia yang sok usil ingin memberikan masukan kata-kata dianggap Allah tidak benar. Maka kita lanjutkan. Waman siapapun yang tidak percaya, mengingkari bilai keberadaan Allah, bahwa kita hidup itu dengan sendirinya, tidak ada yang namanya Tuhan menciptakan, tidak ada, semuanya jadi dengan dirinya. Nah, inilah manusia yang ngeyel. Jadi dianggap kita jadi dengan sendirinya. Nah, jadinya orang Anda tidak percaya, jangan coba sperma dikeluarkan masuk ke tubuh, kira-kira jadi tidak? Jadi manusia, atau masukkan itu degan, tahu kelapa muda dengan sperma diambil dimasuk ke kelapa muda, kira-kira jadi tidak? Jadi kita itu karena Allah. Maka harus sadar kita hidup hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengingkari Allah, wa malaikatu, dan malaikat-malaikatnya yang diutus menjaga kita, diutus mencabut nyawa kita, diutus menyongsong kita besok di akhirat. Itu dalam surat Az-Zumar. Wasibal ladina taqaw rabbahum sul-maram hatta idza ja'a Allah wa qala salamun alaikum, datang penjaga surga itu memberi salam ketika kita datang. Selamat, selamat, bagus. Semua malaikat memberi salam. Nah, itu atas utusan Allah. Maka dalam surah Yasin, salamun alamin rabbil rahim. Baiklah kita. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya. Nah, jangan kitab itu bahasa mufrad tunggal, tapi nak kutub itu jangan. Kitab-kitabnya yang tadi Taurat, Zabur, Injil, Quran. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Inilah yang menjadi rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, kitabnya, utusannya, hari akhir. Yang kurang apa? Rukun iman yang kurang apa di sini? Takdir. Dan tidak disebutkan. Maka dalam memahami Al-Quran, kalau tidak digabungkan dengan hadis, ada yang berpaham bahwa rukun iman itu hanya 5. Ini ngarang andel bocor pada Allah, malaikat, kitab, utusan, hari akhir. Takdirnya di mana? Inilah maka nah ngomong celeneh rugi wajar, makanya yang dibaca Quran roh. Orang yang baca Quran roh kelompoknya namanya apa? Ingkarus sunnah, mengingkari, tidak mempercaya sunnah. Padahal sunnah itu sebagai penjelasan dari Al-Quran. Nah, kita tidak percaya sunnah, ya jangan orang percaya kalau takdir. Orang percaya takdir berarti hidup itu ya semau-maunya. Tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Sekali lagi, kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, membacanya namanya tekstualis. Apa teksnya dibaca apa adanya, tidak merangkum atau menyempurnakan perbandingan dengan penjelasan Nabi hadisnya bahwa rukun iman itu ada 6. Tapi karena dia belajar dari barat yang baca Quran, kalau Qurannya seperti itu, katanya Quran yang paling benar, ya enggak, jangan jadi kacau atau pikirannya. Katanya Quran mengatakan 5, jangan bilang
dengan nyalai Al-Quran. Katanya nak rangkum sedekah nanti belakang. Ini contoh aja, hati-hati menghadapi orang-orang yang pintar tuh biasanya ngomongnya mesti sulit kalahkan ya. Orang yang pintar dan sulit, dosen-dosen pintar-pintar ngomong wis pintar. Quran itu di Lauh Mahfuz. Ini ada tulisan manusia. Kenapa tidak dihargai? Harus baca wudu dulu. Bahkan diinjak, ini tulisan manusia. Quran itu di Lauh Mahfuz. Innahu fi Quran Karim fi Lauhin Mahfuz. Dengan dia jaga semua. Nah, saya Peter, karangannya dosennya itu langsung diambil, dijahit, marah, kurang ajar. Ini saya tuh berpikir sampai jadi profesor, tidak menghargai karangan saya. Dengan tadi ngendikan apa? Katanya Quran di Lauh Mahfuz ini itu hanya tulisan. Sekarang pikiran jenengan dari otak jenengan, saya kan tidak nginjak-nginjak otak jenengan, yang saya jajakan karangan jenengan. Ini contoh, maka ojo dumen kita terus ngomong ini harus dipahami betul-betul. Selanjutnya, nanti kalau sampai ada orang yang tidak percaya mengingkari Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Allah itu karena sayangnya kita diberi petunjuk namanya kitab. Kitab pun tidak bisa kita baca sendiri, pahami sendiri kecuali dengan petunjuk dari Allah, yaitu utus orang yang bisa memahamkan. Namanya siapa? Rasul. Jadi kita ini belajar Quran tidak dengan sendirinya. Dulu Rasul ngajar sahabat, sahabat ngajar terus sampai sekarang diajarkan pada kiai-kiai, dosen-dosen. Dosen yang pernah belajar ke luar negeri karena belajarnya dengan profesor doktor yang agamanya beda, otomatis ada bagian-bagian yang tidak dasar Quran. Quran menyatakan tidak ada takdir. Buktikan. Nanti surat Al-Baqarah ayat 177 juga begitu. Nah, itu sekali lagi Bapak, marilah kita memahami Al-Quran juga didampingi dengan penjelasan dari Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada mengingkari semuanya ini, maka sungguh-sungguh ia telah tersesat. Tersesat cedak pada dolalan baida, sesat yang sangat jauh, akan pulang tidak bisa. Coba dengan ke Jakarta tersesat naik pesawat sampai ke Surabaya, bayangkan kira-kira sedih apa gembira? Sedih. Lah nek akhirat tidak bisa kembali lagi. Kalau di dunia bisa, kalau di akhirat mau pulang lagi kapan? Enak-enak di akhirat orang mikir kok malah ya, ini contoh sekali lagi. Ini semua adalah petunjuk dari Allah agar kita dalam hidup ini punya sikap atau punya prinsip. Jangan galau, mudah dipengaruhi, diprovokasi oleh orang-orang yang sengaja mendangkalkan arti daripada Al-Quran. Semoga pertemuan yang setiap hari bulan Ramadan 1 jam ini punya manfaat. Semoga kita lebih dalam lagi dalam meyakini agama kita sehingga tidak mudah terpengaruh, terprovokasi oleh paham-paham yang sengaja untuk mendangkalkan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kurang lebihnya dimaafkan, kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah.